salah satu film permintaan kalian yang berjudul Winter Tidy dan intro. Go tell that roadie. Go tell that roadie. Go tell that roadie that every. Selamat datang dan selamat menonton. Di sebuah kota bersalju di negara Kanada, terdapat fenomena aneh di mana matahari sudah puluhan hari tidak muncul lagi. Situasi tersebut bertambah parah, yaitu dengan munculnya wabah misterius yang membuat satu persatu warganya berubah menjadi makhluk seperti zombie. Lalu diperlihatkan seorang gadis cantik yang bernama Beth. Dia sedang terbangun karena lampu kamarnya berkedip-kedip dan mengeluarkan suara listrik yang tidak stabil. Waktu memeriksa halaman rumahnya, dia seperti melihat orang yang sedang berdiri mengawasinya. Namun ternyata tak ada siapapun. Beberapa jam kemudian, Beth bersiap berangkat dan mengupdate papan kecilnya yang menginfokan kalau sudah 98 hari matahari belum muncul. Sebagai salah satu relawan yang disebut penjaga kota, Beth berpatroli di wilayahnya dan tak menemukan zombie berkeliaran. Sehingga dirinya berhenti di bawah lampu jalan. Dengan menggunakan radio komunikasi, Beth melapor ke kantor pusat bahwa hari ini semua aman dan ia juga mengisi laporannya di form penjagaan. Saat ingin pulang, tiba-tiba lampu jalan berkedip dan mengeluarkan suara listrik yang tidak stabil, dan hal itu seperti yang terjadi pada lampu kamarnya. Tanpa diduga, satu zombie muncul dan secara agresif mencoba menyerang Beth. Beth pun segera meminta bantuan kantor pusat untuk mengirim divisi pengangkut, yang dimana ia bertugas memindahkan zombie liar ke penangkaran khusus yang terletak di fasilitas utama. Dan tanpa diduga, zombie tersebut meraih gagang pintu sehingga Beth memutuskan kabur. Namun sayangnya makhluk itu naik ke mobilnya. Untungnya relawan pengangkut yang bernama Tom, ia datang tepat waktu dan mengamankan zombie tersebut dengan alat pengait leher, yaitu untuk kemudian disuntik obat penenang. Beth bertanya, "Mengapa zombie yang ini lebih agresif daripada zombie-zombie yang lain?" Tom menjawab kalau dirinya dia juga gak tahu. Why is it so angry? Di saat itu Beth mengeluarkan foto ayahnya yang menghilang entah sudah berapa lama, yaitu untuk bertanya apakah Tom pernah melihatnya, yang dijawab enggak. Setelah itu Beth pulang dan bersiap untuk pekerjaan utamanya sebagai penerima tamu di sebuah bar. Namun dirinya kembali merasa ada seseorang yang mengawasinya dari luar rumah. Kemudian sesampainya di bar, dia menceritakan semua keanehan yang tadi terjadi pada sahabatnya yang bernama Natalie. Sahabatnya itu pun berpendapat kalau Beth hanya terlalu banyak pikiran, lalu memberinya satu botol obat tidur agar istirahatnya maksimal. Namun Beth menolak karena dirinya tidak mau mengkonsumsi obat apapun. Sebelum pulang kerja, Beth menuju meja bartender untuk memesan minuman beralkohol sebanyak 2 gelas. Namun bartender tersebut mengingatkannya kalau minuman lebih dari 1 gelas akan berefek samping pada obat yang sedang dikonsumsi. Karena ternyata semua warga di kota tersebut diberikan obat suplemen yang disebut obat anti-zombie yang berisi serotonin untuk menghindari penularan dari zombie ke manusia. Dan tanpa diduga, Beth berkata dirinya tidak pernah mengkonsumsi obat anti-zombie itu, lalu meminta bartender tersebut untuk merahasiakan keputusannya. Sesampainya di rumah dan tidur, Beth bermimpi melihat dirinya sendiri sedang merangkak ke lampu jalanan yang berkedip. Dalam keadaan panik dan ketakutan, Beth yang gelisah pun terbangun dan tidak bisa tidur lagi, sehingga dirinya menuju ke diskotik setempat yang masih buka di tengah malam tersebut. Setelah meminum cukup banyak, dia bertemu dengan seorang wanita cantik bernama Tabby yang langsung dirayu sehingga Tabby pun mau diajak gituan di rumahnya. Aktivitas tersebut pun membuat Beth bisa tidur lagi. Namun di dalam tidurnya, dia bermimpi kalau makhluk lain yang sangat mirip dengannya sedang berdiri dengan tatapan menakutkan ke arah kasur. Makhluk itu pun mendekat ke mulut Tabby dan mulai menyerap jiwanya selama beberapa detik, yang kemudian muncul luka di paha makhluk tersebut. Di saat itu Beth terbangun dan makhluk tersebut berteriak ke arahnya, yang ternyata teriakan tadi juga hanya mimpi. Dia langsung memeriksa kondisi pahanya dan tak menemukan luka apapun yang membuatnya merasa lega.
Keesokan paginya Beth melihat Tabby melamun dengan wajah pucat dan saraf motoriknya pun melemah secara misterius. Di sini Beth berpendapat kalau Tabby terlalu banyak minum semalam. Namun Tabby menyanggahnya dengan berkata kalau dirinya tidak minum alkohol sama sekali. Saat Beth melihatnya melantur sambil melirik ke arah pisau, akhirnya Tabby diminta pulang untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan. Setelah Tabby pergi, kantor pusat meleponnya agar datang ke fasilitas utama karena terdapat zombie yang mirip dengan ayahnya. Dan Beth pun antusias ke sana sambil mengajak Natalie. Di fasilitas utama tersebut mereka bertemu dengan pimpinan penangkaran. Dan sebelum masuk, pimpinan menanyakan apakah keduanya sudah mengkonsumsi obat anti-zombinya belum. Namun Beth kembali berbohong kalau dirinya rutin meminum obatnya. Sebelum masuk ke penangkaran, pimpinan mengungkapkan kalau almarhum ibunya Beth adalah orang pertama yang menjadi zombie. Sehingga pimpinan menaruh curiga pada ibunya Beth walau tak ada bukti valid sih. Mereka kemudian dibawa pimpinan ke tempat penangkaran zombie. Namun pria tua yang ditunjuk tersebut bukanlah ayahnya Beth. Namun saat zombie tersebut melihat ke arah Beth, dia bertingkah aneh menjadi lebih agresif yang membuat semuanya panik dan akhirnya Tom menyuntikkan obat penenang. Sedangkan Natalie dia memberikan pendapat pada pimpinan kalau zombie tersebut mungkin merasa tersiksa di dalam ruangan. Namun pimpinan menyanggahnya dengan berkata kalau kejadian ini baru pertama kali dia saksikan. Beberapa hari kemudian saat Beth merelaksasi dirinya di pemandian air panas, dia didekati oleh pengunjung lain yang bernama Derek, yang dimana dia terpesona dengannya. Dengan membahas keadaan wabah sekarang yang cenderung basa-basi, Beth pun juga menyambut pendekatan yang dilakukan Derek dan menginfokan kalau dirinya bekerja di sebuah bar. Tak berselang lama mengobrol, Beth memutuskan pergi agar terlihat mahal, sehingga Derek semakin penasaran. Saat berkendara menuju bar, dia melihat satu zombie sedang berdiri di tengah pepohonan dan berpikir kalau sosok tersebut adalah ayahnya. Untuk mencegah sesuatu yang tidak diinginkan, dia tetap menghubungi kantor pusat untuk mengirim divisi pengangkut. Namun sayangnya, semua pengangkut zombie sedang bertugas di lokasi lain. Dan Beth diminta untuk tetap memantau saja dari dalam mobil sebelum datangnya divisi pengangkut yang sudah kosong. Saat zombie tersebut menjauh dari pantauannya, Beth malah keluar dari mobil sambil memanggil-manggil zombie tersebut yang dikira ayahnya. Dan tanpa diduga, zombie tersebut berbalik ke arahnya. Dan Beth menyadari kalau pria itu bukanlah ayahnya. Saat Beth mulai diserap jiwanya, Eric sang ayah datang untuk menjauhkan zombie tersebut dan segera kabur tepat ketika divisi pengangkut tiba di lokasi. Di sini Beth mengejar dan memanggil-manggil ayahnya untuk berhenti, namun sayangnya Eric sudah menghilang di kegelapan malam. Setelah sampai di bar, ia menceritakan kejadian tersebut pada Natalie dengan riang gembira dan beberapa saat kemudian, Derek muncul sambil mengatakan kalau dirinya sengaja kesini untuk menemui Beth. Saat mengobrol berdua, Derek membahas topik mengenai obat anti-zombie yang kemudian terkejut manakala Beth menyebutkan kalau dirinya tidak mengkonsumsi obat tersebut. Beth menjelaskan kalau ibunya merupakan orang yang rutin mengkonsumsi obat anti-zombie ketika menjadi zombie. Namun ternyata ibunya tidak pernah sembuh, sehingga membuatnya tidak percaya. Obrolan keduanya pun semakin hangat dan akhirnya Derek berhasil membungkus Beth ke dalam apartemennya. Dengan perlahan namun pasti, keduanya bermain permainan kopi gerakan dengan membuka pakaian yang berujung pada ya gitulah. Di tengah malam saat kejadian serupa dengan Tabby muncul lagi di mimpi Beth, yaitu makhluk yang mirip dengannya mengalami luka saat menyerap jiwa Derek. Beth yang asli kembali memergokinya dan kemudian benar-benar bangun sambil memeriksa luka di mimpinya yang ternyata tetap tidak ada. Sementara di sisi lain kondisi Derek pucat dan melemah. Hal itu sama persis sewaktu Tabby selesai bermalam dengan Beth. Dengan perubahan tersebut, Derek memintanya untuk segera pulang. Dan Beth mengiyakan sambil menyindir kalau Derek sudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Saat berjalan ke parkiran mobilnya, petugas kebersihan yang bernama Jason, dia menyapanya dan menawarkan Beth untuk diantar pulang. Beth yang tahu kalau Jason menginginkan sesuatu darinya, dia menolak tawaran tersebut dan lanjut berjalan menuju mobilnya. Setelah sampai rumah, Beth kembali mengupdate papan hariannya dan keesokannya saat menuju bar, dirinya melihat seorang pria dengan postur mirip ayahnya keluar dari dalam sebuah rumah. Untuk berjaga-jaga, Beth memperalat Natalie untuk menemaninya berpatroli di malam tersebut, tanpa menyebutkan kalau dirinya ingin memeriksa rumah yang tadi. Setelah sampai, Natalie sempat ragu turun dari mobil, namun akhirnya ia mau setelah Beth menggunakan bujuk rayuannya, yaitu dengan alasan untuk seru-seruan bersama.
Dengan merusak kunci pintu, keduanya masuk dan berpencar untuk memeriksa semua ruangan rumah. Lalu, Beth langsung ke tujuan utamanya, yaitu mencari ayahnya dan menemukan sebuah ruangan yang berisi kantong tidur, pakaian, dan sisa makanan yang menunjukkan kalau seseorang tinggal di sana. Namun tak beberapa lama, Natalie memanggil Beth dengan suara panik dan menyaksikan sekumpulan zombie sedang mengerubungi mobilnya. Dalam keadaan takut, keduanya ternyata meninggalkan HP-nya di dalam mobil, sementara telepon rumah juga tidak berfungsi, sehingga mereka tidak bisa menelpon bantuan. Pintu rumah yang sudah tidak bisa dikunci karena sudah rusak pun menambah kepanikan keduanya, yang pada akhirnya Beth berterus terang tujuannya masuk ke rumah ini, yang membuat Natalie merasa kecewa. Namun, Beth meyakinkannya bahwa mereka akan keluar dengan selamat. Beth mengarahkan Natalie agar nanti masuk ke mobil di saat dirinya mengalihkan perhatian para zombie, dan Natalie diminta untuk menjemputnya dari belakang rumah. Ketika rencananya tersebut dilakukan, Natalie berhasil masuk ke dalam mobil, sementara Beth dikejar oleh zombie-zombie tersebut. Dan tanpa diduga, di belakang rumah juga ada zombie yang tak kalah banyak. Namun untungnya Natalie datang tepat waktu sehingga Beth langsung lompat ke jendela. Setelah menjauh dan merasa aman, Natalie menghentikan mobilnya dan memarahi Beth karena sudah membohonginya. Namun, Beth meminta maaf dengan alasan kalau kemungkinan Natalie tidak akan mau menemaninya jika langsung berterus terang. Saat Natalie masih kecewa, Beth mengungkapkan kalau alasannya ingin bertemu dengan ayahnya, yaitu kemungkinan sang ayah mengetahui rahasia dari wabah zombie tersebut. Setelah mengantar Natalie pulang, Beth mampir ke apartemen Derek yaitu untuk mengetahui kabarnya. Namun tanpa diduga, dia menemukan Derek belum berpindah dari posisinya kemarin. Sedangkan wajahnya sangat pucat sehingga Beth yakin kalau Derek sudah berubah menjadi zombie. Lalu divisi pengangkut pun segera dihubungi yang langsung membawa Derek ke tempat penangkaran. Bingung dengan apa yang terjadi, Beth akhirnya memutuskan pulang. Namun mobilnya terjebak salju sehingga dirinya mengambil skop untuk menggalinya. Dan tanpa diduga, lampu jalan mulai berkedip yang menunjukkan ada zombie di sekitarnya. Namun, untungnya Jason lewat dan segera membantu Beth mengeluarkan mobilnya. Karena kebaikan tersebut, Beth pun menghadiahi sesuatu yang diimpi-impikan Jason sedari dulu. Sampai akhirnya, Jason dibawa pulang ke rumah Beth untuk begitulah. Di tengah malam dia kembali bermimpi makhluk kembarannya muncul, yaitu untuk menyerap jiwa dari petugas kebersihan tersebut. Namun tanpa diduga, Jason melawan dengan mencekik makhluk tersebut dan anehnya, Beth yang asli juga merasakan hal yang sama dengan kembarannya. Tak sampai di situ, Jason malah berbalik menyerap jiwa dari makhluk tersebut yang juga berefek pada Beth yang asli. Namun tiba-tiba ayahnya datang untuk menyelamatkannya. Lalu, menyerap apa yang diambil Jason dari putrinya. Sebelum pergi, ayahnya menyebut kalau Beth harus menghentikan perbuatannya karena makhluk-makhluk tersebut akan mengambil kembali apa yang sudah Beth ambil dari mereka. Beberapa saat kemudian, Beth bangun dari tidurnya dan langsung menelpon divisi pengangkut karena berpikir bahwa Jason pasti akan berubah menjadi zombie. Namun karena divisi pengangkut sedang sibuk semua, dia pun memutuskan membawanya sendiri ke tempat penangkaran sambil menyaksikan kalau Tabby dan Derek masih berada di sana. Namun tanpa diduga saat Tabby dan Derek melihat ke arah Beth, keduanya berubah agresif dan Tabby berhasil menghancurkan jendela dengan kursi, lalu memilih menghajar Beth. Di sini Tabby berusaha meraih mulutnya, namun untungnya Tom datang dan langsung menyuntikkan obat penenang. Sadar kalau zombie tersebut menjadi agresif karena kehadiran Beth, pimpinan pun murka dan memintanya agar tidak masuk ke tempat penangkaran lagi. Beberapa waktu kemudian, Beth menceritakan kejadian tersebut pada Natalie dan juga jujur mengenai mimpinya yang berefek kenyataan pada orang-orang yang ada di mimpinya. Tak mengulik lebih jauh, Natalie malah langsung menyarankannya untuk meminum obat anti-zombie mulai sekarang. Karena kemungkinan hal itulah yang menyebabkan mimpi misteriusnya terjadi. Setelah Beth berkata akan mempertimbangkan saran tersebut, keduanya beristirahat di ruang sauna sampai akhirnya tertidur. Namun, tanpa diduga Beth bermimpi di sana. Dan makhluk kembarannya tak ragu menyerap jiwa dari sahabatnya itu. Namun, Tom muncul untuk menyuntikkan obat penenang sehingga Natalie terselamatkan yang ternyata Tom memang benar-benar muncul di sana dan menginfokan pada Beth kalau dirinya diskor selama seminggu karena kekacauan yang disebabkan oleh Beth kemarin. Beth pun meminta maaf, lalu jujur mengenai orang-orang yang sudah tidur dengannya, lalu berubah menjadi zombie di keesokan hari. Namun tidak bisa memastikan penyebabnya itu apa.
Terkejut mendengar pengakuan tersebut, Tom menginfokan kalau ternyata kehadiran zombie menyebabkan arus listrik terganggu. Merasa info tersebut menjawab pertanyaannya selama ini, yaitu mengalami lampu-lampu yang berkedip secara misterius. Beth kemudian meminta Tom menjelaskan lebih lanjut di rumahnya. Tom menuturkan kalau zombie-zombie cenderung menjauhi arus listrik yang besar, sehingga asumsi tersebut berhubungan dengan ayahnya Beth yang merupakan seorang teknisi listrik. Karena ayahnya Beth masih selamat hingga sampai saat ini, yaitu berkat keahliannya dalam merangkai arus listrik yang membuat zombie tidak bisa mendekatinya. Beberapa waktu kemudian Tom pulang dan Natalie memilih menginap, walau sudah mendengar keanehan yang disebabkan oleh Beth. Karena percaya kalau sahabatnya bukanlah penyebab seseorang berubah menjadi zombie, di tengah malam itu saat Natalie ketiduran di bak mandi, Beth kembali bermimpi makhluk kembarannya akan mengeksekusi sahabatnya. Lalu Beth yang asli membuka mata dan langsung menuju kamar mandi untuk menghentikan penyerapan jiwa tersebut. Namun sayangnya hal itu sia-sia karena makhluk itu mendorongnya dan melanjutkan penyerapan sampai akhirnya dia benar-benar terbangun. Dan tanpa diduga, Natalie sudah tidak ada di bak mandi atau ruangan lainnya. Sehingga Beth memutuskan mencari di bar yang ternyata juga tidak ada sama sekali. Berpikir kalau Natalie sudah menjadi zombie dan diangkut ke tempat penangkaran, Beth pun menuju ke fasilitas utama dan pimpinan mengkonfirmasi kalau Natalie tidak berada di sana. Di saat itu, pimpinan berasumsi jika benar Beth yang menyebabkan orang lain berubah, maka hanya Beth lah yang bisa membuat mereka sehat seperti semula. Setuju dengan asumsi tersebut, Beth meminta bantuannya menemukan Natalie dan nantinya berencana mengikuti instruksi pimpinan, walau kemungkinan akan membahayakan nyawanya. Keduanya kemudian menuju tempat-tempat yang biasa dikunjungi Natalie, sampai berpapasan dengan dua orang pengangkut yang membeku di pinggir jalan. Di pemandian air panas, Beth berkeliling sambil memanggil-manggil Natalie, sementara pimpinan menunggu di dalam mobil. Di ruangan sauna, Beth berpapasan dengan Tom dan menanyakan keberadaan Natalie, sehingga Tom yakin kalau Beth merupakan sumber dari wabah zombie, karena dia tahu Natalie kemarin menginap di rumah Beth. Untuk menghentikan penularan, Tom memutuskan untuk membunuh Beth dengan cara dicekik. Namun Beth, dia mampu membalikkan keadaan dengan menggunakan pecahan kaca. Sementara itu di mobil, Natalie yang sudah menjadi zombie ternyata dari tadi ada di bangku belakang, sehingga pimpinan langsung kabur saat menyadarinya. Namun sayangnya pimpinan yang sudah berumur dan dalam keadaan panik, dia tidak bisa berlari. Sementara entah bagaimana, Natalie yang sudah menjadi zombie, dia bisa mengendari mobil untuk melindas pimpinan sampai meningsoi. Zombie tersebut mengambil kartu akses ke tempat penangkaran milik pimpinan dan berkendara ke sana yang mengartikan kalau Natalie belum 100% berubah. Namun memiliki rencana untuk mengakhiri wabah ini. Kemudian Beth yang lolos dari Tom keluar dan menemukan mobilnya tidak ada. Sementara pimpinan terbaring tak bernyawa. Setelah Natalie masuk ke tempat penangkaran, dia menggunakan kartu akses untuk membuka semua pintu, sehingga menyebabkan zombie-zombie di sana keluar dari fasilitas utama. Dan mereka seperti berkomunikasi untuk mengeroyok Beth. Ketika Beth beberapa waktu berjalan, akhirnya berpapasan dengan zombie-zombie yang baru keluar dari penangkaran, sehingga dirinya langsung kabur dari kejaran tersebut. Di saat itu Beth mengingat perkataan Tom yang menyebutkan kalau zombie menghindari arus listrik yang besar, sehingga dirinya menuju ke tower sutet dan tanpa diduga, dia menemukan bangunan dengan lampu jalan yang tidak berkedip, yang ternyata benar. Di bangunan tersebut dihuni seorang pria tua yang tak lain adalah ayahnya. Sementara di ruangan tersebut terdapat radio yang bisa mendengar percakapan kantor pusat dan relawan. Beth menanyakan kenapa ayahnya menghilang ketika sang ibu berubah menjadi zombie dan ternyata ayahnya menyebutkan kalau dirinya adalah penyebab sang ibu berubah melalui mimpi seperti yang dialami Beth saat ini. Pernyataan itu pun membuat Beth semakin yakin kalau orang-orang yang berubah menjadi zombie termasuk sahabatnya sendiri adalah benar, yaitu karena dirinya. Dengan mengambil obat tidur milik ayahnya, Beth berencana mempertanggungjawabkan kesalahannya lalu pergi sambil mengucapkan salam perpisahan pada ayahnya. Para zombie yang tadi pun melihatnya dan Beth mengarahkannya ke tempat penangkaran untuk kemudian minum segenggam obat tidur. Ketika sampai di sana, beberapa menit setelah obat tersebut berefek, Beth tertidur sementara para zombie sudah masuk dan berjalan ke arahnya. Zombie-zombie tersebut pun mengantri satu persatu bukan untuk memperoleh sembako gratis pemilu, melainkan mengambil kembali jiwa mereka yang ada pada tubuh Beth. Sementara di dalam mimpinya, makhluk kembaran Beth menyaksikan proses tersebut dan menyebabkan tubuh kembarannya berubah. Ketika satu persatu zombie berhasil mendapatkan jiwanya, Natalie yang sudah normal langsung berteriak agar Beth bangun. Namun sayangnya, Beth sudah 100% berubah menjadi zombie di dunia nyata. Sementara makhluk kembarannya di alam lain terlihat baik-baik saja, yang menunjukkan kalau Beth sudah berpindah alam. Dan dirinya merasa ikhlas sudah berkorban demi orang-orang yang sudah dia ubah. Lalu, tamat.
Oke, seperti itulah story filmnya. Bagaimana menurut kalian dengan film ini? Silahkan berdebat di komentar. Bagi kalian yang ingin filmnya di storyin, silahkan tulis di komentar. Terima kasih sudah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke alam semesta. Ane pamit dan stay on my channel. Jangan kemana-mana, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.